Pelajaran Sekolah Sahabat Minggu 16 Maret 2025, pelajaran ke-12. Dengan judul untuk hari ini, Dua Perintah Terbesar. Untuk merenungkan apa yang dapat kita lakukan secara individu dan bersama untuk memajukan kasih dan keadilan Allah di dunia kita, sangatlah tepat untuk memulai dengan berfokus pada apa yang telah Allah perintahkan kepada kita. Bacalah Matius 22 ayat 34 sampai 40. Matius 22 ayat 34 sampai 40. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka, dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia, "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Pertanyaannya, bagaimanakah Yesus menjawab pertanyaan ahli Taurat itu? Kita sudah ikuti bersama-sama di ayat yang saya baru bacakan tadi. Menurut Yesus, hukum yang terutama dan yang pertama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Dan Yesus menambahkan, hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Namun hukum ini tidaklah berdiri sendiri. Yesus selanjutnya memerintahkan pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Matius 22 ayat 37 sampai 40. Memang perintah-perintah itu dikutip dari Perjanjian Lama. Bacalah Matius 19 ayat 16 sampai 23. Bagaimanakah jawaban Yesus terhadap pertanyaan orang muda yang kaya itu berhubungan dengan jawabannya terhadap pertanyaan ahli Taurat di Matius 22. Saya baca dari Matius 19 ayat 16 sampai 23. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia, seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu kepadanya, "Semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang?" Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Ketika murid-murid mendengar itu, sangat gemparlah mereka dan berkata, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin." Apakah yang sedang terjadi di sini? Mengapa Yesus menjawab seperti itu? Dan pelajaran apakah yang dapat kita petik dari percakapan tersebut, terlepas dari posisi atau kedudukan kita dalam kehidupan? Kristus memberikan satu-satunya syarat yang dapat memberi peluang bagi
penghulu itu untuk menyempurnakan suatu tabiat Kristen. Perkataannya merupakan perkataan akal budi, meskipun tampaknya keras dan banyak tuntutannya. Dalam menerima dan menaatinya, terdapatlah satu-satunya harapan keselamatan bagi penghulu itu. Kedudukannya yang tinggi serta hartanya sedang mempengaruhi tabiatnya kepada kejahatan. Jika dipelihara dalam hati, hal itu akan menggantikan Allah dalam kasih-Nya. Menahan sedikit atau banyak dari Allah berarti menahan sesuatu yang akan mengurangi kekuatan dan kesanggupan akhlaknya. Karena jika perkara-perkara dunia ini dipelihara dalam hati, meskipun tampaknya tidak menentu dan tidak pantas, namun akan sangat berpengaruh. Ini diambil dari tulisan Ellen White dari buku Alfa dan Omega jilid 6 halaman 138. Meskipun kita tidak semua terpanggil untuk menjual semua yang kita miliki, seperti halnya penguasa muda yang kaya ini, apakah yang mungkin Anda secara pribadi pegang teguh yang bila Allah tidak melepaskannya dapat menyebabkan kebinasan Anda yang kekal? Demikianlah pelajaran Sekolah Sabat untuk hari Minggu 16 Maret 2025. Sampai bertemu di pelajaran Sekolah Sabat hari berikutnya. Tuhan memberkati.